Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di seri kami tentang Santo Louis dan Jelly Martin. Hari ini topiknya adalah pernikahan yang bahagia. Kita masuk dalam sesi kedua. Dalam bab ini kita akan mendengarkan kisah tentang pemeliharaan Tuhan dalam pertemuan tidak terduga yang akhirnya berujung pada pernikahan Louis dan Jelly. Kemarin kita belajar tentang keinginan bersama Louis dan Jelly untuk hidup religius dan pengalaman serupa saat ditolak dari panggilan yang mereka inginkan. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang pemeliharaan Tuhan dalam pertemuan tidak terduga yang akhirnya berujung pada pernikahan mereka. Terbukti, Roh Kudus bekerja keras mempertemukan Louis Martin dan Jelly Currin meskipun mereka tidak menyukai kehidupan pernikahan. Dan dalam kasus ini, Roh Kudus sedikit membantu dalam bentuk seperti Ibu Louis bernama Fanny Martin. Dia seperti yang menjodohkan mereka. Fanny berinisiatif untuk mencarikan istri yang tepat bagi putranya yang keras kepala dan masih bujangan. Dia kebetulan bertemu Jelly saat mengambil beberapa pelajaran membuat rendah. Sebut saja intuisi ibu atau dorongan Tuhan, tetapi Fanny langsung mengagumi Jelly dan melihat dalam dirinya semua bakat untuk menjadi pasangan yang ideal bagi putranya Louis. Sementara Fanny mulai meruntuhkan perlawanan Louis putranya dengan deskripsi panjang lebar tentang kesalahan Jelly. Roh Kudus mengatasi keraguan Jelly. Secara tidak sengaja, Jelly berpapasan dengan Louis pada suatu hari di bulan April yang menentukan saat dia menyeberangi jembatan Santo Leonard di Alencon. Matanya tertuju pada Louis. Dia mendengar suara hati berbicara dengan jelas kepadanya. Inilah yang telah aku persiapkan untukmu. Hanya setengah detik kemudian, momen itu berakhir saat Louis menghilang di antara kerumunan dan Jelly melanjutkan perjalanannya, bahkan tanpa mengetahui namanya. Untungnya, Fanny Martin, ibunya Louis, akan mengurus detail-detail lainnya. Memperkenalkan keduanya hanya beberapa hari setelah pertemuan mereka di jembatan. Mereka menikah 3 bulan kemudian. Seperti kebiasaan pada saat itu, mereka menikah dalam upacara sederhana dengan penerangan lilin di Notre Dame d'Alencon saat jam menunjukkan tengah malam. Di pagi hari, mereka naik kereta api ke Le Mans, tempat Jelly berdiri di depan saudara perempuannya Alice yang mengenakan jubah religiusnya. Melihat saudara perempuannya dengan bahagia menjalani kehidupan di biara, membuat Jelly tidak bisa berkata apa-apa. Yang terisak-isak melihat perbedaan mencolok antara pernikahan barunya dan sumpah religius saudara perempuannya. Betapa ia ingin menyembunyikan hidupnya di biara juga.
Pada saat itu, kehidupan pernikahan yang telah dijalani terasa seperti pengganti yang buruk untuk kehidupan bakti yang sangat diinginkannya. Louis yang tidak terkejut atau kesal dengan sikap sedih Jelly ikut merasakan kesedihannya. Ia juga berharap akan panggilan religius, tetapi percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam panggilan pernikahan yang tidak terduga ini. Ketika Jelly menolak gagasan keintiman perkawinan, Louis, gambaran seorang suami yang penyayang, dengan sukarela menawarkan diri untuk menjalani perkawinan mereka sebagai kakak dan adik. Pengaturan ini yang disebut perkawinan Josephite berdasarkan Maria dan Joseph akan memungkinkan mereka berdua untuk menjalani semacam keperawanan yang disucikan dalam kehidupan rumah tangga mereka bersama. Maka dimulailah tahun pertama perkawinan yang panjang dan bahagia, yang ditandai oleh persahabatan dan kemurahan hati yang terjalin dalam setiap aspek kehidupan mereka. Jelly sering berbicara tentang cintanya yang dalam kepada Louis dan pada suatu saat berharap semua wanita dapat memiliki suami seperti itu. Ia memanggilnya Louisku yang baik, dan surat-suratnya kepadanya dipenuhi dengan kerinduan ketika keadaan membuat mereka berpisah. Louis merindukan Jelly sama seperti Jelly merindukannya. Surat-suratnya meratapi ketidakhadirannya dengan mengatakan, "Waktu terasa lama bagiku, dan aku ingin berada di dekatmu." Mereka saling melengkapi dengan kelembutan dan ketenangan batin Louis yang melembutkan jiwa Jelly yang seringkali gelisah. Jelly pada bagiannya membawa kebijaksanaan dan tindakan percaya diri ke dalam pernikahan. Seringkali meyakinkan Louis tentang tindakan apa yang harus diambil, baik dalam usaha bisnis mereka maupun urusan rumah tangga mereka. Tentu saja Tuhan adalah inti dari kehidupan pernikahan mereka. Louis telah lama mengadopsi moto Joan of the Arc, God First, dan itu menjadi lagu kebangsaan keluarga mereka. Ekaristi merupakan bagian rutin dari ritme hari-hari mereka, yang seringkali dimulai dengan misa pukul 5.30 setiap pagi. Begitu rutin hadir, sehingga tetangga mereka akan mendengar pintu mereka ditutup di jalan pada pagi hari dan berkata dalam hati, "Pasangan Martin saja yang pergi ke gereja, jadi kita masih punya waktu untuk tidur." Bagi Louis dan Jelly, Tuhan adalah sumber kekuatan dan harapan mereka yang terus-menerus. Di antara sakramen-sakramen kehidupan paroki dan doa yang terus-menerus, rumah mereka benar-benar merupakan gereja rumah tangga dalam setiap arti kata tersebut. Tidak mengherankan bahwa putri-putri mereka, termasuk Santa Teresa, ingin menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap aspek rumah yang diciptakan bersama oleh keluarga Martin dipenuhi dengan rasa kehadiran, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Jauh dari menjadi penghalang bagi kekudusan mereka,
keluarga Martin memahami bahwa pernikahan juga merupakan panggilan di mana Tuhan dapat dan akan menguduskan mereka. Inilah misteri besar yang Tuhan ungkapkan kepada mereka dalam perjalanan hidup mereka bersama-sama, bahwa pada kenyataannya pernikahan mereka dapat menjadi sekolah cinta kasih. Tempat di mana kekudusan dipupuk dalam hal-hal biasa, seperti mencintai pasangan dengan baik, mengelola bisnis duniawi, menyambut dan membesarkan anak-anak. Mari kita luangkan waktu untuk merenung dan berdoa. Pengabdian Louis dan Jelly satu sama lain tidak diragukan lagi menjadi sumber inspirasi bagi komunitas mereka dan anak-anak mereka yang akan melihat pernikahan mereka sebagai ikon kasih Tuhan. Siapakah yang mencontohkan kasih Tuhan kepada Anda dalam kehidupan Anda sendiri? Louis dan Jelly beralih dari pandangan hidup religius atau kemartiran sebagai satu-satunya cara untuk mengikuti Tuhan, menuju realisasi yang lebih penuh akan keinginan Tuhan untuk menjadikan kita orang-orang kudus, apapun panggilan kita. Kapan pemahaman Anda tentang Tuhan terbatas? Kapan Tuhan mengejutkan Anda dengan menyatakan dirinya kepada Anda di tempat-tempat yang baru atau tidak terduga? Dalam ensiklik Nasihat Apostoliknya tentang sukacita kasih, Paus Fransiskus menyertakan doa yang indah kepada keluarga kudus, sebuah keluarga yang ingin ditiru oleh Louis dan Jelly. Mari kita dengarkan bersama doa ini, memohon keluarga kudus untuk menyertai kita, dan Louis serta Jelly untuk mendoakan kita semua. Mari kita berdoa bersama. Yesus, Maria, dan Yosef, di dalam-Mu kami merenungkan kemegahan kasih sejati. Kepadamu kami berpaling dengan penuh kepercayaan. Keluarga Kudus Nazaret, berikanlah agar keluarga kami juga dapat menjadi tempat persekutuan dan doa, sekolah Injil yang autentik, dan gereja-gereja kecil di rumah. Keluarga Kudus Nazaret, semoga keluarga tidak pernah lagi mengalami kekerasan, penolakan, dan perpecahan. Semoga semua yang telah terluka atau terguncang menemukan penghiburan dan penyembuhan yang siap sedia. Keluarga Kudus Nazaret, buatlah kami sekali lagi menyadari kesucian dan keutuhan keluarga dan keindahannya di dalam rencana Tuhan. Yesus, Maria, dan Yosef dengan murah hati mendengarkan doa kami. Amin. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Jelly kepada putri-putrinya yang diulang-ulang setiap sepanjang hari. Ya Tuhan, kuserahkan hatiku kepadamu. Ambillah, kumohon, agar tidak ada makhluk yang dapat memilikinya, kecuali Engkau sendiri, Yesusku yang baik. Amin.
Santo Louis dan Santa Jelly, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih. kasih.